Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Aprilia Putri Sheva. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Syariah. Yang A, nomor NIM saya adalah 931208720. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku sejarah peradaban Islam yang ditulis oleh Dr. Siti Zubaidah MAG, yaitu bab 3 yang berjudul Islam masa Khulafa Ar-Rasyidin. Periode Nabi Muhammad SAW agaknya dapat disebut sebagai peletak dasar cita-cita keislaman dengan berbagai teladan daripadanya. Sedangkan masa Khalifah Rasulullah dapat dikategorikan sebagai gerak menarik, khususnya dalam hal pembangunan kehidupan politik berdasarkan syuro. Sistem pemerintahan Islam berdasarkan prinsip politik dan perundang-undangannya kepada kitab suci Al-Quran. Rasulullah SAW telah memberikan contoh dan keharusan bermusyawarah pun telah merupakan sunnahnya. Maka para khalifah dalam menjalankan pemerintahan tunduk pula kepada Al-Quran dan meneruskan pula sunnah Rasulullah dalam melakukan musyawarah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, fungsi sebagai Rasulullah tidak dapat digantikan oleh siapapun manusia di dunia ini. Karena pemilihan fungsi tersebut adalah mutlak dari Allah SWT, namun fungsi beliau sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin masyarakat harus ada yang menggantikannya. Selanjutnya, pemerintahan Islam dipimpin oleh 4 orang sahabat terdekatnya. Kepemimpinan dari para sahabat Rasul ini disebut periode Khulafa Rasyidin, para pengganti yang mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus. Kita lanjut ke A, yaitu kondisi masyarakat sepeninggal Muhammad SAW. Dengan wafatnya Rasulullah SAW, umat muslim dihadapkan kepada suatu krisis konstitusional. Rasul tidak menunjuk penggantinya, bahkan tidak pula membentuk suatu majelis untuk masalah tersebut. Sejumlah suku melepaskan diri dari kekuasaan Madinah dan menolak memberi penghormatan kepada khalifah yang baru, bahkan menolak perintahnya. Sebagian dari mereka bahkan menolak Islam. Ada golongan yang telah murtad, ada juga yang mengaku dirinya sebagai nabi dan mendapat pengikut atau pendukung yang tidak sedikit jumlahnya. Ada juga golongan yang tidak mau lagi membayar zakat karena mengira zakat sebagai upeti kepada Muhammad SAW. Yang masih tetap patuh kepada agama Islam adalah penduduk Mekah, Madinah, dan Taif. Mereka tetap memenuhi kewajiban dan mau mengorbankan apa yang mereka miliki untuk mengembalikan kejayaan Islam. B. Sistem pemilihan khalifah. Al-Quran memberikan suatu dasar yang kokoh dan lestari bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral bagi kehidupan manusia. Pelaksanaan Al-Quran menjuruskan manusia kepada hal-hal yang praktis. Bimbingan Al-Quran akan mengatasi berbagai persoalan tingkah laku manusia dalam rangka menciptakan suatu kehidupan yang harmonis. Karena Al-Quran memberikan tekanan atas amal perbuatan daripada hanya sekedar gagasan. Dalam hal ini, Al-Quran memberikan berbagai petunjuk dan bimbingan etik serta moral dalam berbagai kehidupan manusia yang berkaitan secara organik. Di antara berbagai bidang kehidupan tersebut, persoalan negara dan pemerintahan dalam Islam mempunyai dasar yang fundamental. Dalam Al-Quran, prinsip syura terhitung sebagai salah satu nilai etika politik yang konstitusional dalam kehidupan kenegaraan Islam. Permasalahan politik yang pertama kali muncul sepeninggal Rasulullah adalah siapakah yang menjadi penggantinya sebagai kepala pemerintahan dan bagaimana sistem pemerintahannya. Rasul telah mengajarkan suatu prinsip, yaitu musyawarah sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Prinsip tersebut telah dibuktikan dengan prinsip-prinsip yang terjadi. Kita lanjut ke C, Islam masa Khalifah Abu Bakar. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, status sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapapun. Tetapi kedudukan beliau yang kedua sebagai pimpinan kaum muslim
mukmin mesti segera ada gantinya. Orang itulah yang dinamakan khalifah. Artinya, yang menggantikan Nabi menjadi kepala kaum muslimin atau pimpinan komunitas Islam dan memberikan petunjuk ke jalan yang benar dan melestarikan hukum-hukum agama Islam. Dialah yang menegakkan keadilan yang selalu berdiri di atas kebenaran. Maka setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pemuka-pemuka Islam segera bermusyawarah untuk mencari pengganti Rasulullah SAW. Setelah terjadi perdebatan sengit antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, akhirnya terpilihlah sahabat Abu Bakar sebagai khalifah, artinya pengganti Rasulullah SAW, yang kemudian disingkat menjadi khalifah atau Amirul Mukminin. Menurut Fakhruddin, Abu Bakar terpilih untuk pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah disebabkan beberapa hal, di antaranya 1. Dekat dengan Rasulullah baik dari ilmunya maupun persahabatannya. Yang kedua, sahabat yang sangat-sangat dipercaya oleh Rasulullah. Yang ketiga, dipercaya oleh rakyat sehingga beliau mendapat gelar Asy-Siddiq, orang yang sangat dipercaya. Seorang yang dermawan, Abu Bakar adalah sahabat yang diperintah Rasulullah SAW menjadi imam sholat Jum'ah. Dan yang keenam adalah Abu Bakar adalah termasuk orang yang pertama memeluk Islam. Biografi dari Abu Bakar Asy-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama lengkap Abdullah bin Quhafah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, ia bernama Abu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi SAW menjadi Abdullah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah bertepatan dengan bulan Agustus 634 Masehi dalam usianya 63 tahun. Usianya lebih muda dari Nabi SAW, 3 tahun. Diberi julukan Abu Bakar atau pelopor pagi hari karena beliau termasuk orang laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Sedangkan gelar Asy-Siddiq diperoleh karena beliau senantiasa membenarkan semua hal yang dibawa Nabi SAW, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Sakifah Bani Sa'idah. Memang diakui oleh seluruh sejarawan bahwa Rasulullah yang wafat tahun 11 Hijriah tidak meninggalkan wasiat tentang orang yang akan menggantikannya. Oleh karena itu, setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat segera berkumpul untuk bermusyawarah di suatu tempat, yaitu Sakifah Bani Sa'idah, guna memilih pengganti Rasulullah atau disebut biasa dengan khalifah, pemimpin umat Islam. Musyawarah itu secara spontanitas diprakarsai oleh kaum Ansor. Sikap mereka itu menunjukkan bahwa mereka lebih memiliki kesadaran politik daripada yang lain dalam pemikiran siapa pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Dalam pertemuan itu mereka mengalami kesulitan, bahkan hampir terjadi perpecahan di antara golongan karena masing-masing kaum mengajukan calon pemimpin dari golongannya sendiri-sendiri. Pihak Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubaidah dengan alasan mereka yang menolong Nabi ketika keadaan di Mekah genting. Kaum Muhajirin menginginkan supaya pengganti Nabi SAW dipilih dari kelompok mereka, sebab Muhajirinlah yang telah merasakan pahit getirnya perjuangan. Kita lanjut ke sistem politik Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah atau sebagai pengganti Nabi, sebagaimana dijelaskan pada peristiwa Sakifah Bani Sa'idah, merupakan bukti bahwa Abu Bakar menjadi khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi hasil dari musyawarah mufakat umat Islam. Dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah, maka mulailah beliau menjalankan kekhalifahannya baik sebagai pemimpin atau umat maupun sebagai pemimpin pemerintahan. Adapun sistem politik Islam pada masa Abu Bakar bersifat sentral. Jadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, dalam memutuskan suatu masalah, Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Sedang kebijaksanaan politik yang dilakukan Abu Bakar dalam mengemban kekhalifahannya yaitu 1. Mengirim pasukan di bawah pimpinan Usama bin Zaid untuk memerangi kaum Romawi sebagai realisasi dari rencana Rasulullah ketika beliau masih hidup. Yang kedua, timbulnya kemunafikan dan kemurtatan. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka segala perjanjian dengan Nabi menjadi terputus.
Adapun orang murtad pada waktu itu ada dua, yaitu mereka mengaku nabi dan pengikutnya, termasuk di dalamnya orang yang meninggalkan sholat, zakat, dan kembali melakukan kebiasaan di jahiliyah. B. Mereka membedakan antara sholat dan zakat, tidak mau mengakui kewajiban zakat dan mengeluarkannya. Dalam menghadapi kemunafikan dan kemurtadan ini, Abu Bakar tetap pada prinsipnya, yaitu memerangi mereka sampai tuntas. Yang ketiga, mengembangkan wilayah Islam keluar Arab. Ini ditunjukkan kepada Syria dan Persia. Adapun kebijakan di bidang pemerintahan dilakukan oleh Abu Bakar adalah: 1. Pemerintahan berdasarkan musyawarah. Yang kedua, amanat Baitul Mal. Yang ketiga, konsep pemerintahan. Yang keempat, kekuasaan undang-undang. 4. Penyelesaian kaum Riddat. Kekhalifahan Abu Bakar begitu singkat, sangat disibukkan dengan peperangan. Dalam pertempuran itu tidak hanya melawan musuh-musuh Islam di luar, tetapi juga dari dalam. Hal ini terjadi karena ada sekelompok orang yang memancangkan panji pemberontakan terhadap negara Islam di Madinah dan meninggalkan Islam atau murtad setelah Rasulullah wafat. Gerakan Riddat atau gerakan belot agama bermula menjelang Nabi Muhammad jatuh sakit. Ketika tersiar berita kemangkatan Nabi Muhammad, maka gerakan belot agama itu meluas di wilayah bagian tengah, wilayah bagian timur, wilayah bagian selatan sampai ke Madinah Al-Munawwarah serta Mekah Al-Mukarramah itu sudah berada dalam keadaan terkepung. Kenyataan itu yang dihadapi Khalifah Abu Bakar. Gerakan Riddat itu bermula dengan kemunculan 3 tokoh yang mengaku dirinya nabi guna menyaingi Nabi Muhammad SAW, yaitu Musailamah, Tulhah, Aswad al-Insa. Adapun kesuksesan yang diraih Khalifah Abu Bakar selama memimpin pemerintahan Islam dapat dirinci sebagai berikut. 1. Perhatian Abu Bakar ditunjukkan untuk melaksanakan keinginan Nabi yang hampir tidak terlaksana. Yang kedua, keahlian Khalifah Abu Bakar dalam menghancurkan gerakan kaum Riddat sehingga gerakan tersebut dapat dimusnahkan dan dalam waktu 1 tahun kekuasaan Islam pulih kembali. Yang ketiga, ketelitian Khalifah Abu Bakar dalam menangani orang-orang yang menolak membayar zakat. Beliau memutuskan untuk memberantas dan menundukkan kelompok tersebut dengan serangan yang gencar sehingga sebagian mereka menyerah dan kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya. Yang keempat, melakukan pengembangan wilayah dalam Islam keluar Arabia. Kita lanjut ke D, Islam masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah keturunan Quraisy dari suku Bani Adi. Suku Bani Adi terkenal sebagai suku yang terpandang mulia dan berkedudukan tinggi pada masa jahiliyah. Umar bekerja sebagai saudagar, juga sebagai duta penghubung ketika menjadi suatu masalah antara kaumnya dengan suku Arab lain. Sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang paling keras menentang Islam. Tetapi setelah beliau masuk Islam, dia pula lah yang paling depan dan paling membela Islam tanpa rasa takut dan gentar. Biografi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Kart bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Ia berasal dari suku Adi, suatu suku dalam bangsa Quraisy yang terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Dia dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi, tapi ada juga yang berpendapat bahwa ia dilahirkan 4 tahun sebelum Perang Pijar. Ia meninggal pada tahun 644 Masehi karena ditikam oleh virus atau Abu Lukluk, budak Mughirah bin Abu Sufyan dari perang Nahrawin yang sebelumnya adalah bangsawan Persia. 2. Ahlul Hal wal Aqdi. Secara etimologi, Ahlul Hal wal Aqdi adalah lembaga penengah dari pemberi fatwa, sedangkan menurut terminologi adalah wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota majelis syura yang terdiri dari alim, ulama, dan kaum cerdik
pandai atau cendekiawan yang menjadi pemimpin-pemimpin rakyat dan dipilih atas mereka. Dinamakan ahlul hal wal aqdi untuk menekankan wewenang mereka guna menghapuskan dan membatalkan. Menjelaskan tentangnya merupakan deskripsi umum saja karena dalam pemerintahan Islam badan ini belum dapat dilaksanakan. Dalam masa pemerintahannya, Umar telah memberikan lembaga-lembaga yang disebut juga dengan ahlul hal wal aqdi. Di antaranya adalah 1. Majelis Syuro atau Dewan Penasihat. Ada 3 bentuk. Yang bentuk pertama ada Dewan Penasihat Tinggi, ada Dewan Penasihat Umum, dan ada Dewan Antara Penasihat Tinggi dan Umum. Yang kedua ada Al-Khatib atau Sekretaris Negara. Di antaranya adalah Abdullah bin Arkam. Yang ketiga ada Nizamul Mali atau Departemen Keuangan. Yang keempat ada Nizamul Idari atau Departemen Administrasi. 5 juga ada Departemen Kepolisian dan Penjaga yang bertugas memelihara keamanan dalam negara. Yang keenam atau yang terakhir, Departemen Pendidikan dan lain-lain. Pada masa Umar, badan-badan tersebut belumlah terbentuk secara resmi, dalam arti de jure, belum terbentuk, tapi secara de facto telah dijalankan tugas-tugas badan tersebut. Kita lanjut ke perluasan wilayah. Ketika para pembangkang di dalam negeri telah dikikis habis oleh Khalifah Abu Bakar dan era penaklukan militer telah dimulai, maka Umar menganggap bahwa tugas utamanya adalah mensukseskan ekspedisi yang dirintis oleh pendahulunya. Belum lagi genap 1 tahun pemerintahan, Umar telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 635 Masehi, Damaskus, ibu kota Syria, telah ia tundukkan. Setahun kemudian, seluruh wilayah Syria jatuh ke tangan kaum muslimin setelah pertempuran hebat di lembah Yarmuk di sebelah timur anak sungai Yordania. 4. Pengembangan Islam sebagai kekuatan politik. Periode kekhalifahan Umar tidak diragukan lagi merupakan abad emas Islam dalam segala zaman. Khalifah Umar bin Khattab mengikuti langkah-langkah Rasulullah dengan segenap kemampuannya, terutama pengembangan Islam. Ia bukan sekedar seorang pemimpin biasa, tetapi seorang pemimpin pemerintahan yang profesional. Ia adalah pendiri sesungguhnya dari sistem politik Islam. Ia melaksanakan hukum-hukum ilahiyah atau hukum syariat sebagai kode atau kitab undang-undang suatu masyarakat Islam yang baru dibentuk. Maka tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa beliaulah pendiri Dauliyah Islamiyah atau tanpa mengabaikan jasa-jasa khalifah sebelumnya. Ahli-ahli kebudayaan membagi Islam menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, Al-Ulumul Islamiyah atau Al-Adabul Islamiyah atau Ulumun Nakliyah atau Al-Ulumus Syariah yang meliputi ilmu-ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu kebahasaan atau lughat atau ilmu fikih dan ilmu sejarah atau tarikh. Yang kedua ada Al-Adabul Arabiyah atau Al-Adabul Jahiliyah yang meliputi syair dan kitabah. Yang ketiga ada Al-Ulumul Aqliyah yang meliputi psikologi, kedokteran, teknik falak, dan filsafat. Munculnya pemerintahan Arab. Berkat jasa Khalifah Abu Bakar, seluruh jazirah telah berada di bawah pemerintahan Islam. Bahkan pernah masuki wilayah Bizantium Syariah, tetapi mengalami kegagalan. Kemudian pada zaman Khalifah Umar, Islam baru bisa dikembangkan ke wilayah Persia dan Bizantium. 6. Pembangunan kota baru. Khalifah Umar telah terkenal sebagai khalifah yang berani dan dermawan. Oleh karena itu, setiap beliau berhasil menguasai pusat kerajaan, beliau tidak menempati pusat kerajaan yang telah ada, akan tapi ia lebih suka membangun daerah baru yang jauh dari kota dan cocok untuk peternakan sebagai pusat dari kerajaan baru yang telah ia taklukkan. 7. Adalah lembaga perpajakan. Ketika wilayah kekuasaan Islam telah meliputi wilayah Persia, Irak dan Syria, serta Mesir, sudah barang tentu menjadi persoalan adalah pembiayaan, baik yang menyangkut biaya rutin pemerintah maupun biaya tentara yang terus berjuang menyebarkan Islam di wilayah tetangga lainnya. Kita lanjut ke Islam masa Khalifah Utsman bin Affan. Di antara Khulafaur Rasyidin adalah Utsman bin Affan atau khalifah ketiga yang memerintah Islam atau umat Islam paling lama dibandingkan ketiga khalifah lainnya. Yang memerintahkan
selama 12 tahun dan pemerintahannya sejarah pencatat telah banyak kemajuan dalam berbagai aspek yang dicapai untuk umat Islam. Akan tapi juga tidak sedikit polemik yang terjadi di akhir pemerintahannya. Biografi. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay al-Quraisy. Nabi sangat mengagumi karena ia adalah orang yang sederhana, soleh dan dermawan. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah, lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah dari pasangan suami istri Affan dan Arwa. Beliau merupakan salah satu keturunan dari keluarga besar Bani Umayyah atau suku Quraisy. Sejak kecil, ia dikenal dengan kecerdasan atau kejujuran dan kesalehannya, sehingga Rasulullah sangat mengagumi beliau. Proses kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya ketika beliau sakit, dibentuklah Dewan Musyawarah yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Salah seorang putra Umar, Abdullah, ditambahkan pada komisi di atas, tetapi hanya punya hak pilih atau tidak berhak dipilih. Dewan tersebut dikenal dengan sebutan Ahlu Hali wal Aqdi, dengan tugas pokok menentukan siapa yang layak menjadi penerus Khalifah Umar bin Khattab dalam pemerintahan umat Islam. 3. Perluasan wilayah. Setelah Khalifah Umar bin Khattab berpulang ke rahmatullah, terdapat daerah-daerah yang membelot terhadap pemerintahan Islam. Pembelotan tersebut ditimbulkan oleh pendukung-pendukung pemerintahan yang lama atau dengan perkataan lain pamong praja dari pemerintahan. 4. Pembangunan Angkatan Laut. Pembangunan Angkatan Laut bermula dari adanya rencana Khalifah Utsman yang mengirim pasukan ke Afrika, Mesir, Siprus, dan Konstantinopel. Siprus untuk sampai ke daerah tersebut harus melalui lautan. Oleh karena itu, atas dasar usul gubernur di daerah, Utsman pun menyetujui pembentukan armada laut yang dilengkapi dengan personil dan sarana yang memadai. 5. Pendewanan Mushaf Utsmani. Penyebaran Islam bertambah luas dan para qori pun tersebar di berbagai daerah, sehingga perbedaan bacaan pun terjadi yang diakibatkan perbedaan qiraat dan qori yang sampai pada mereka. Sebagian orang muslim merasa puas karena perbedaan tersebut disandarkan pada Rasulullah SAW, tetapi keadaan demikian bukan berarti tidak menimbulkan keraguan kepada generasi berikutnya yang tidak secara langsung bertemu Rasulullah. 6. Konflik dan kemelut politik Islam. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada masa awal pemerintahannya, beliau berhasil memerintahkan Islam dengan baik sehingga Islam mengalami kemajuan dan kemakmuran dengan pesat. Di samping itu, Khalifah Utsman dituduh sebagai orang yang boros, mengeluarkan belanja dan kebanyakan diberikan kepada kaum kerabatnya sehingga hampir semuanya menjadi orang kaya. Kita lanjut. Kita lanjut ke masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mohon maaf, ini nggak saya tulis karena saya lupa. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Biografinya yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin keempat yang dikenal sebagai orang yang alim, cerdas, dan taat beragama. Beliau juga saudara sepupu Nabi SAW, anak paman atau Nabi atau Abu Thalib, yang menjadi menantu Nabi SAW, suami dari putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Fatimah adalah satu-satunya dari putri Rasulullah yang ada serta mempunyai keturunan dari pihak Fatimah. Inilah Rasulullah mempunyai keturunan sampai sekarang. Kita lanjut ke buku sejarah peradaban Islam bab 3 yang kedua, yaitu ditulis oleh Dr. Aha Zaki Fuad MAG. Bab 3 di sini judulnya adalah Abu Bakar As-Siddiq atau konsep khalifah dan problematika pemerintahan.
Konsep dasar khalifah. Arti kata khalifah adalah niyabah an al-ghairi, artinya pengganti ar-raghib atau al-asfahani. Mengartikan khalifah sebagai pengganti orang yang disebabkan goldnya orang yang digantikan. Abu Bakar al-Fatwi Al-Afdawi menegaskan jamak kata khilafah adalah khulafa atau khilaf. Menurut Abu Ja'far Muhas, pendapat yang pertama berdasarkan Quran Surah Al-A'raf ayat 69, sedangkan pendapat yang kedua berdasarkan Quran Surah Al-An'am ayat 165. Kita ke A, konsep dasar khalifah. Lanjut ke yang B, yaitu tugas dan fungsi khalifah. Menurut Abu Hayyan, secara umum tugas khalifah adalah menegakkan hukum secara benar dan adil. Dengan demikian, khalifah berkewajiban menciptakan masyarakat religius supaya punya hubungan yang erat dengan Allah SWT, dengan masyarakatnya, agamanya, dan akal dan kebudayaannya. Tugas khilafah sejak zaman Adam adalah menegakkan kebenaran dalam segala aspeknya. Kita lanjut ke proses pembentukan khalifah. Kondisi sosial politik setelah Rasulullah SAW wafat. Sepeninggal Rasulullah, negara Madinah tidak hanya terbatas kota Madinah, sebagian besar wilayah Arabia telah dikuasai Islam. Philip K. Hitti menggambarkan hanya sepertiga saja wilayah Arab yang benar-benar melaksanakan ajaran Islam. Ketidakcukupan alat perhubungan, tidak teraturnya cara-cara pengembangan agama merupakan sebagian faktor masih menyempitnya wilayah Islam di samping masih terbatasnya waktu. Syekh Mahmud Nasir menyebutnya sebagai komunitas Islam yang masih bayi. Kita lanjut ke profil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan pada tahun kedua atau tahun ketiga setelah tahun gajah, 2 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Namanya Abdullah bin Utsman. Nama panggilannya adalah atau banyak orang manggil sebagai Abu Bakar As-Siddiq atau Al-Atiq Abdullah, kadang-kadang dipanggil Abu Kuhafah. Garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab, yaitu kakeknya yang ketujuh, berdasarkan riwayat dari Muhammad ibnu Ka'ab. Abu Bakar adalah orang pertama masuk Islam dari kalangan tua. Beliaulah sahabat pertama sehingga ketika Rasulullah sakit, Abu Bakar lah yang disuruh menjadi imam dalam sholat. Meskipun pada waktu Abu Bakar tidak tampak di hadapan Nabi. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun. Kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Jenazahnya dimakamkan di samping makam Nabi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.